Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Muhammad Raihan Fatur Rahman dari kelas 11 PPLB 1. Sebagai front-end developer, pastinya kamu pernah dong bikin tampilan CSS, tapi tampilannya itu kurang bagus atau kurang menarik. Atau bikin layout website, tapi posisinya itu kurang pas atau tampilannya itu kurang menarik. Atau kamu juga pernah bikin project. Project itu udah dihias beberapa CSS, JavaScript, dan lain-lain. Tapi pas kamu mau bikin project lain, kamu harus bikin tampilannya dari awal lagi, CSS, JavaScript, dan segala macamnya. Atau juga kamu itu seorang back-end developer dan gak mau ribet-ribet soal desain atau tampilan luar dari website kamu. Nah, di video kali ini saya akan membahas beberapa tools yang mungkin berguna untuk kamu mendesain website kamu dan membuatnya lebih cantik lagi. Nah, pertama saya akan menjelaskan tentang library CSS. Yang pertama dari framework atau library CSS itu ada Bootstrap. Nah, Bootstrap ini merupakan salah satu framework atau library CSS yang paling banyak digunakan, paling terkenal, dan paling diminati para front-end developer. Nah, cara pakainya itu kalian tinggal masukkan kelas yang telah disediakan oleh Bootstrap ke dalam elemen HTML kalian, dan kalian akan mendapatkan tampilan yang bagus, yang user friendly juga. Lalu selanjutnya ada framework Tailwind CSS. Nah, sama seperti Bootstrap tadi, Tailwind CSS ini juga merupakan salah satu framework yang paling banyak digunakan dan paling terkenal juga. Nah, apa bedanya sama Bootstrap? Nah, bedanya itu di Tailwind ini kalian lebih bebas lagi custom dan lebih banyak pula pilihan warnanya. Nah, kalau di Bootstrap itu pilihan warnanya hanya ada sebatas danger, warning, primary, success, secondary, dan lain-lain. Pokoknya terbatas di Bootstrap itu. Nah, kalau di Tailwind CSS lebih banyak pilihan warnanya dan color palette-nya juga telah disediakan dari framework-nya, dari Tailwind-nya. Nah, di Bootstrap juga sebenarnya Bootstrap itu lebih ke template karena lebih banyak disediakan gitu, sudah disediakan dari Bootstrap-nya. Rangkaian HTML-nya bagaimana, penerapannya itu bagaimana. Nah, kalau di Tailwind itu lebih komponen-komponen dasarnya, hanya komponen-komponen dasarnya untuk membuat sebuah komponen yang lebih besar lagi. Misalkan komponen Bootstrap itu 1. Nah, kalian harus memakai 10 komponen Tailwind, begitu kira-kira perbandingannya. Nah, apa untungnya itu? Apa keuntungan pakai Tailwind atau keuntungan pakai Bootstrap? Nah, keuntungan pakai Bootstrap itu kalian lebih simple lah ya, lebih simple, kalian nggak usah banyak waktu gitu, tinggal masukin kelas dan kalian sebenarnya tinggal copy dari Bootstrap-nya aja, ada elemen HTML-nya, tinggal kalian tempel di codingan kalian. Nah, kalau Tailwind itu istilahnya kayak buat orang-orang yang lebih suka ngabisin banyak waktu. Sebenarnya masih banyak lagi ya framework CSS yang bisa kalian gunakan, tapi terserah kalian. Ini beberapa yang terkenal saja saya bahasnya, cuman 2 kali ya. Nah, selanjutnya ini ada framework atau library JavaScript. Nah, JavaScript juga merupakan salah satu
elemen penting di dalam pengembangan website. Nah, kalau CSS itu cuman buat tampilannya supaya bagus dan menarik user, di JavaScript juga kalian bisa menambahkan beberapa fungsi, seperti misalkan kalian bisa bikin kalkulator atau bikin editor gambar, bikin kamera, aplikasi kamera pakai itu, dan lain-lain. Pokoknya beberapa aplikasi yang statis gitu, tidak dinamis. Sebenarnya JavaScript juga bisa dibuat bahasa pemrograman yang dinamis, tapi jarang orang-orang menggunakan itu. Nah, JavaScript itu dalam pengembangan website lebih sering digunakan untuk mempercantik websitenya, seperti menambahkan aplikasi dan lain-lain. Nah, di sini saya akan membahas beberapa framework atau library JavaScript yang bisa mempercantik atau menambah fungsionalitas website kalian tentunya. Nah, yang pertama itu ada Swiper.js. Nah, Swiper.js ini fungsinya untuk membuat carousel atau slider di website kalian. Sebenarnya kita bisa bikin slider atau carousel kita sendiri menggunakan JavaScript, HTML, dan CSS. Nah, tapi fitur di Swiper.js ini kita bisa nge-swipe kayak di Android gitu. Kita nggak perlu pakai button untuk mindahin dari page 1, page 2 ke page lainnya. Dan di Swiper.js ini kita juga bisa menggunakan transisi yang menarik, contohnya card atau zoom dan lain-lain. Yang kedua ada Chart.js. Nah, untuk kamu yang sering bikin web bisnis atau web yang memerlukan menampilkan data statistik dan lain-lain, kayaknya library ini paling cocok untuk kamu. Chart.js ini fungsinya adalah untuk menampilkan diagram, contohnya itu kayak diagram batang, diagram lingkaran, diagram garis, dan lain-lain. Yang ketiga ada Anim.js. Nah, Anim.js ini fungsinya adalah untuk membuat animasi di website kalian. Nah, tapi ini bukan animasi biasa yang kita bisa buat dengan CSS. Nah, kalau gitu mah gampang ya. Nah, ini animasi-animasinya itu bisa dibilang lebih kompleks lagi gitu. Seperti memudar dan gerakan-gerakan yang sulit gitu. Kita buat dengan CSS dan JavaScript biasa. Yang keempat ada library SweetAlert. Nah, SweetAlert ini fungsinya untuk menampilkan alert yang dimodifikasi sehingga tampilannya itu lebih menarik. Nah, kalau kalian memakai SweetAlert kalau kalian memakai alert bawaan dari browser, itu tampilannya itu cenderung membosankan atau cuman gitu-gitu aja. Nah, kalau pakai SweetAlert ini kalian bisa custom lagi alertnya itu bagaimana. Bentuknya kira-kira seperti ini tampilannya. Yang kelima itu ada Fullpage.js. Nah, sebenarnya Fullpage.js ini hampir sama kayak Swiper.js, cuman Fullpage.js ini difungsikan untuk seluruh bagian dari website kalian. Nah, kalau Swiper.js itu cuman beberapa bagian div yang dikelompokkan menjadi item-item atau gambar dan ditempatkan di suatu tempat di website kalian. Nah,
Kalau full page JS ini gunanya untuk mengelompokkan halaman website kalian menjadi beberapa gitu. Kalau di scroll kan cuma scroll biasa aja ya kalau nggak pakai full page JS ini. Nah, kalau pakai full page JS ini kayak slideshow gitu website kita itu. Simpelnya itu swiper JS itu dibungkus, tapi kalau full page JS itu membungkus. Nah, itu simpelnya. Yang keenam ini ada AOS. Nah, AOS ini fungsinya untuk menampilkan animasi ketika website kalian itu di scroll. Bisa animasi bergeser atau animasi timbul, fade, zoom dan sebagainya. Contohnya itu kalian pasti sering lihat lah ketika kalian berkunjung ke suatu website perusahaan, portofolio dan lain-lain. Tapi biasanya di website kayak artikel gitu jarang ada. Sebenarnya masih banyak lagi library JavaScript yang bisa kalian gunakan untuk mempercantik atau membantu kalian dalam membuat website. Tapi saya ini menyebutkan beberapa yang menurut saya menarik dan sangat berguna untuk kalian membuat website. Tampilannya ya, saya menyebutkan beberapa library untuk tampilan. Kalau di backend itu kalian bisa jQuery atau yang lainnya. Kalian bisa cari aja di Google, banyak. Kalian tinggal baca dokumentasinya, itu pasti ketemu. Nah, selanjutnya ada beberapa tools atau website yang bisa membantu kalian dalam membuat website dan mempercantik website kalian. Nah, yang pertama itu di sini ada UI First. Nah, di UI First ini menyediakan beberapa komponen HTML yang telah dihias sedemikian rupa sehingga tampilannya itu cantik-cantik atau menarik gitu. Contohnya kayak toggle button, checkbox, input, dan masih banyak lagi. Kalian tinggal cari ke uifirst.io. Lalu selanjutnya ada WordPress. WordPress adalah sebuah platform yang memungkinkan kamu membuat dan mengelola website kamu tanpa coding. WordPress ini menyediakan beberapa atau banyak sekali template yang bisa kamu gunakan untuk membangun website kalian. Selanjutnya juga yang terakhir ada Start Bootstrap. Nah, di sini juga menyediakan berbagai template untuk kalian membuat website. Kalian tinggal unduh lalu modifikasi. Kalian bisa hubungi websitenya di startbootstrap.com. Semua yang telah saya sebutkan tadi di atas sebenarnya masih banyak lagi tools, library CSS dan library JavaScript yang bisa kalian gunakan di website kalian. Kalian bisa cari saja di internet, banyak berseliweran library dan tools-tools yang mungkin berguna untuk kalian membuat website kalian. Nah, tapi di sini saya hanya menyebutkan sebagian dan yang menurut saya paling berguna. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.